8 kali 30, 240 ekor ya. Ini saya kasih aplaus dulu teman-teman ya. Luar biasa banget. Pertanyaan pernah dicakar nggak kan sama Badi? Pasti. Sering ya? Sering. Cakar dikit udah lihat. Kesempatan kali ini Kang Mus sudah berada di tempatnya Dodi Damkets. Ini luar biasa, kita akan ngobrol-ngobrol, buka-bukaan rahasia bagaimana nih Dodi Damket dibangun. Saya pribadi nih teman-teman jadi customer setianya beliau ya, dulu zamannya Semawi sama Cimol. Ini sering banget nginep di sini, dirawat di sini, termasuk grooming di sini. Jadi sedikit cerita mengenai Semawi. Semawi itu pas pertama diadopsi kan kucingnya agak liar gitu. Tapi ini anehnya setelah dibawa sama Kang Dodi, dirawat sama Kang Adam, malah jadi jinak gitu. Nah, itu rahasianya mungkin bisa cerita ke teman-teman ya. Kalau rahasia itu ini sih gimana ya? Kalau kita lagi grooming tuh harus ikuti karakter dia, gak boleh dipaksa, gak boleh dikasarin. Dia kalau misalkan apa mau gigit, yang kita bilang nggak boleh apa ya, mengadakan perlawanan tuh. Jadi harus tetap kitanya tenang gitu, kasih dia ketenangan biar apa, biar nggak ada perlawanan. Nanti dia juga merasa nyaman, nggak bakalan istilahnya apa berontak. Kalau sedang grooming. Karena ini situasinya hujan teman-teman di luar ya, kita akan pindah ke dalam supaya suaranya lebih optimal. Ini ceritanya kan sebelum buka usaha grooming itu memang basicnya Kang Adam sama Kang Dodi ini cat lover atau memang gimana ceritanya? Iya, sama-sama cat lover. Oh, sama-sama. Udah lama suka kucing dari Kalau Kang Budi udah lama. Kalau saya sendiri sih lama banget nggak? enggak. Baru lah. Baru punya kucing, terus gabung ke komunitas. Ketemu di komunitas, ngobrol-ngobrol gitu. Kebetulan waktu itu kita punya usaha masing-masing. Saya konter dan ini juga ada ternak kayak gitu. Dua-duanya lagi anjur. Lagi nggak bagus lah. Benar. Lagi down semua. Jadi ngobrol, kira-kira usaha apa gitu ya. Udah kenal berapa? 2 minggu ya? Ya, udah kita kenal 2 minggu ya. Oke, baru kenal 2 minggu dalam posisi yang memang usaha lagi ngedon gitu. Iya, betul. Terus kemudian ketemulah ide untuk buka usaha salon kucing atau grooming ya. Cuman menarik ya teman-teman, Kang Dodi sama Kang Adam jadi diplesetin ini namanya Dodi Dam gitu ya. Mudah diingatnya Kang, bener. Itu juga hasil dari apa? Masukan teman ya? Iya, Gimana aja kalau Dodi Dam namanya? Dam aja dari dulu juga kan ada mengingat itu apa? Ada lagunya ya. Iya. Oke Kang, kalau boleh buka-bukaan ke teman-teman ya. Tadi kan ketemu nih, baru 2 minggu ketemu, terus kemudian punya ide untuk buka usaha grooming. By the way, kira-kira modal awal nih Kang, modal awal untuk pasti awal banget lagi buka. Di situ nggak ada. Oh, nggak ada modal. Nggak ada modal. Jadi kita dulu nekat. Jadi awalnya kan saya punya apa, Kang Dodi punya apa, disamping ada sisir siapa. Jangan-jangan sisir Kang Dodi nih. Sampo yang ada, kandang juga yang ada, pekargo yang ada, semuanya yang ada. Sama sekali nggak pakai modal aja. Oke, luar baru setelah berjalan ya. Iya, mulai beli samponya, ininya segala macam. Samponya yang ada di kita dulu ya. Yang ada dulu. Yang jelas sampo kucing ya. Iya, sampo yang kita biasa pakai kucing-kucing sama kita coba buka grooming. Cuma kita nggak ada modal. Gimana kalau peralatannya dari kita aja dulu, dari yang kita punya, sisir, saya bawa sisir, bawa samponya, bawa apa? Hair dryer ya? Iya. Dari rambut ya. Belum ya kucing ya. Awal-awal kita nggak pakai blower. Nggak ada blower ya. Awal-awal Pakai pakai dryer. sehari paling cuma 2 ekor. Soalnya kita nggak punya blower Kapasitas itu ya. Lama kan kalau satu kucing itu berapa jam ya? Kalau pakai blower 4 jam lah. Luar biasa ya. Maksimal. Terus perkembangannya nih Kang, baru kemudian bisa ngumpul sejumlah peralatan itu berapa bulan gitu sampai 3 kemudian bulan baru kita bisa beli blower satu ya. jadi benar-benar 3 bulan ini nabung ya. Iya, kita rem benar-benar rem. apa nggak ada pengeluaran untuk yang lain gitu maksudnya. Di fresh banget. Kita tujuan untuk beli satu blower tersebut biar bisa
grooming lebih dari 2 ekor kucing gitu. Oke, luar biasa ya. By the way, sekarang sebulan nyampe berapa nih Kang? Kalau dulu nih 2 ekor nih waktu ngerintis. Rata-rata berapa ya? Berapa? 8 ya? 8, rata-rata 8 ekor Per hari ya, 8 ekor per. Ada 8 kali 30, 240 ekor ya. Ini saya Ya. kasih aplaus dulu teman-teman ya. Luar biasa banget. Pertanyaan pernah dicakar nggak Kang sama Budi? Pasti Pasti. Sering ya? Sering. cakar dikit udah biasa. Iya. Awal-awal apalagi. Awal-awal kan nggak tahu tekniknya. Ya ini aja kan peralatan seadanya ya Om ya. Iya, Nggak pakai koral, nggak pakai ini, nggak ada pengaman lah. Oke. Jadi kita ya kalau dicakar ya udah semampunya kita ini. Oke, luar biasa. Emang Mungkin butuh nekat karena sabar. dari hobi ya. Biarpun dicakar, digigit. Buat teman-teman Inspira Life di luar sana, khususnya area Majalengka yang pengen grooming, nitip, jasa pacak atau kemudian lepas adopt ya, bisa dipercayakan ke Kang Dodi atau Kang Adam ya, kita singkat jadi Dodi Dan. Kang, tadi yang pernah dicakar apa aja nih, bagian mana? Muka, tangan atau apa nih pada saat Semua ya? grooming? Kebanyakan tangan, kebanyakan. Tangan ya? Kebanyakan di tangan. Kaki juga pernah sih. Paham makanya. Wah, berdarah dong ya. Iya, paham sih. Perjuangannya ya, perjuangan di awal teman-teman. Jadi kalau apa ya? Kalau pertama kalau kucing baru tuh kita kan nggak tahu karakternya. Benar, benar, Nah, benar. jadi kita pertama. masih meraba-raba kalau pertama grooming ke kita. Pokoknya kayak gimana juga kalau udah ini ya udah tahu lah. Jadi Kalau yang udah sering ya. kadang-kadang yang kita anggap apa ya? Kucingnya baik gitu. Benar, benar. Ternyata pas di tengah-tengah kayak gitu. Nggak disangka-sangka, malah yang kita udah siap-siap enggak. Kadang-kadang ada yang takut sama blower, ada yang takut sama beda-beda. Benar, karakternya beda-beda. Ada yang sama blower nggak takut, malah sama hydrate takut. Ada yang beda-beda pokoknya. Jadwal grooming sendiri bagusnya berapa pekan atau berapa bulan sekali Kang? 2 minggu sekali. Standar 2 minggu sekali. 2 minggu sekali Tapi ya? tergantung kucingnya. Indoor apa ini sering keluar kayak gitu. Oh. Kalau kucing rumahan sih 2 minggu sekali. Iya. Oke, Kalau yang lebihnya ya. suka keluar sih seminggu sekali ya. Ada yang Suka ada yang seminggu sekali. Banyak yang sering jalan-jalan kayak kita teman-teman. Kucingnya habis traveling. Jadi emang 2 minggu sekali nih idealnya ya. Itu Iya. biasanya pada saat grooming kan apa aja nih perlakuannya gitu yang diberikan ke kucing ya, selain memang secara umum kan dimandiin tuh ya. Iya. Mandiin, kasih sampo sampai kemudian bisa kinclong, bisa wangi, itu pakai apa Kang? Iya. Ada pedi-medi kayak orang gitu Ada. ya? Jadi pertama ya gunting kuku dulu. Gunting kuku. Nah, itu kan pertama gunting kuku kenapa diduluin? Takutnya kan Pas nyakar itu ya? Iya. Pas mandi. Ini horor teman-teman. gunting kuku dulu. Bulu kaki kalau yang minta gitu, ada yang enggak ada yang nggak minta juga ada. Berarti kalau minta gunting ya digunting. Kebanyakan sih bulu kaki digunting ya. Ya, karena kan Bener kucing ya. rumahan tuh biar Pada nggak licin. telapaknya ya? Iya. Biar nggak licin saat dia jalan di Semua lantai. lari-lari suka sering kepleset itu Nah, karena karena ada bulu. bulu-bulunya ya. Ini kalau saya pegang ini enggak? Enggak. Baik. Coba. Yang Oke, saya sini. Halo. Ini dari 2 bulan teman-teman ya. Ini udah segede sekarang, udah berapa bulan sekarang? Setahun setengah. Setahun setengah ya? Iya dia udah Setahun setahun setengah. setengah. Tapi modelnya udah model kayak British ya? Iya cuma beda hidungnya Beda hidungnya ya? sama bulu. Oke, benar sama bulunya. Ini teman-teman dirawat dari 2 bulan pas menjelang Lebaran dan sekarang sudah 1,5 tahun sesehat ini, sekeren ini ya. Cuma bulunya agak berkurang karena dia mulai birahi. Oh. Jadi ininya surainya agak berkurang. benar. Tetap ya kalau pada saat kucing birahi itu banyak sekali perubahan karakter ya. Iya. Dari mulai sering ngeong gitu Iya. kan ya. Terus apa namanya itu? Sering banyak pipis gitu ya. Iya. Kalau Iya. jantan itu Spraying apa sih namanya? namanya spray. Iya apa ya? Iya nandain lah. Oh. Supaya apa? Kekuasaan dia ya. Nandain. Tidak ada jantan yang lain misalkan Oh. masuk ke area. Oke Kang, ini kalau bicara Dudidam nih kira-kira bedanya dengan tempat grooming yang lain atau salon yang lain nih apa kira-kira nih Kang? Nih diferensiasi atau perbedaannya? Atau mungkin hal unik nih yang ada di Dudidam? Kenapa kemudian nih orang sampai ratusan kucing nih percayain ke Dudidam gitu? Bisa sharing ke teman-teman? apa ya bedanya? Apa ya? Biasanya kita biasanya kalau lebih ke kalau kucing yang bermasalah kayak kucing Iya. galak biasanya dilempar ke kita gitu. Oh. Ya, Karena biasanya kalau- pet shop lain juga Iya. dilempar ke kita. Oh. Biasanya benar. kalau mereka kan ngendolin kan biasanya sendiri kan. Kalau kita berdua. berdua ya. Jadi kalau misalnya pas ada yang Bener-bener ekstra nih penanganannya ya gitu, kucing yang galak. Tarifnya pun berbeda ya.
Iya benar. Biasanya yang udah nggak sanggup pendel biasanya dilempar ke sini biasanya sih. Oke Kang, mungkin bisa sedikit kasih tip nih buat teman-teman di luar sana, barangkali memang di antara cat lover lain di luar kota atau dimanapun berada ada yang sama nih Kang, pengen buka usaha grooming gitu, mungkin bisa ngasih tipsnya gitu, seperti apa nih harus memulainya gitu kan? Boleh Kang Dodi atau Kang Adam? Kalau mau mulai grooming biasanya harus belajar itu dulu, tahapannya dulu, basicnya dulu. Benar. Jadi jangan sampai salah apa stepnya, step by step gitu. Oke, karena ngomadain kucing beda sama ngomadain orang ya. Beda banget. Benar. Sensitif ya, telinga juga sensitif kalau ngomadain kucing. Kayaknya mah kepalanya juga nggak boleh basah gitu ya? Apa? Iya, kalau boleh dibasahin, Boleh basahin. cuma si telinga itu harus ditutup. Setiap kita bilang apa sih? Jadi jangan siram ya. Diseka aja tuh kalau bagian wajah. Bagian muka ya. Tapi memang uji cobanya sih lebih bagus ke kucing sendiri ya. dulu juga kita sama Lebih amannya ya. kucing sendiri dulu sampai berapa kali, bagusnya di mana, Kurangnya apa? benerin lagi, baru kita pas udah pede kita baru terima. Buka ya. Jadi lagi-lagi kembali teman-teman, bisnis apapun selalu ada riset di tahap awal ya. Ini mungkin Kang Adam di 3 bulan ini kita yakin juga nih risetnya luar biasa ya, dari tahapan bagaimana pakai hair dryer, lantas kemudian juga beli hair dryer profesional khusus untuk kucing gitu. Nah ini wajib teman-teman ilmunya ya. Lantas selain itu Kang, kalau misalnya kita secara ilmunya sudah punya nih, terus kemudian riset juga kecil-kecilannya mungkin kucing tetangga gitu kan, terus kucing dia, tahap selanjutnya apa nih kira-kira? Alat ya mungkin ya. Kalau alat mah yang ada dulu aja. Yang ada ya. Kalau misalkan kayak blower belum ada, bisa pakai hair dryer. Oh bisa dengan hair dryer ya gitu. Hanya mungkin penggunaannya saja ya. Lebih hati-hati ya. Kalau jenis sampo-nya nih kan, dia mudah didapat nggak sih sebenarnya kalau khusus untuk grooming? Mudah ya. Banyak Banyak kan, pet shop banyak pet shop sekarang di Majalengka juga udah bertebaran. Emang banyak ya sekarang. Saya lihat di medsos juga teman-teman yang dulunya nggak pada punya kucing sekarang jadi berubah. Iya. Pada punya kucing ya gitu, bahkan ada yang pada beranak ya kan. Ya paling awal-awal aja, harus sabar mungkin, apalagi kalau buka usaha kan nggak mungkin langsung ini. Kita juga awal-awal kan nggak simsalabim ya. Cuma dapat 1, 2, kadang seminggu cuma dapat berapa ya? Sebulan bahkan cuma dapat 4 ekor ya. 4 ekor ya pada saat di awal ya. Karena emang orang juga belum mengenal kan, belum banyak yang. Tapi berarti gini loh, pada saat proses di awal sampai kemudian berkembang sebesar sekarang nih Kang, itu lebih banyak pakai metode apa promosinya Kang? Dari mulut ke mulut, medsos, atau mungkin ada iklan yang lain? Semuanya kita pakai. Iya. Saya juga justru kira itu nggak berpengaruh gitu ya, kayak Google kayak apa gitu. Iya benar. Ternyata pas kesini katanya tahu dari Google, tahu dari Facebook, benar. kadang ada yang kasih tahu dokter temennya, hewan. dokter hewan juga Dokter hewan rekomendasi ya. Iya. Luar biasa ya. perannya Besar besar ya? banget dokter hewan. Dokter hewannya dibaik-baikin. Iya. Tapi memang si dokter juga tahu ya bahwa Kang Adam Tapi kita nggak ada profesional. kerja sama dokter hewan. Nggak ada yang ini luar biasa profesional berarti ya teman-teman. Emang dokter hewan bukan endorse itu ya. Bukan. Tapi asli karena emang beliau ini gitu. profesional ya. Sama dokter hewan siapa kerjasamanya nggak ada. Kita welcome semua dokter hewan, enggak kita terpaku sama salah satu dokter ya, benar. Karena memang pada saat terutama iya benar nih Kang. Pada saat musim hujan atau pancaroba biasanya nih lebih banyak, termasuk ngalamin saya Senawi juga salah satu yang kena gitu. Virus tuh Kang. Mungkin bisa cerita ya gitu ke teman-teman bagaimana persiapan sebelum musim pancaroba biar kucingnya tidak kena virus. Nah itu vaksin ya? itu penting ya. Kalau udah masuk musim kayak gini ya mau nggak mau memang kucing emang harus divaksin sih. Oke. Jadi dari mulai usia 2 bulan itu udah harus vaksin. Oh, 2 bulan untuk ya. mencegah ya. Itu ada vaksin berkala nggak Kang? Atau memang hanya pada saat ini? Ada berkala. Oh, ada macam-macam. 2 bulan divaksin. Nanti bulan depannya vaksin lagi. Nanti Nanti tahapan-tahapan ada dokter lah ya. Iya, memang ada spesialisnya dokter ya yang menjelaskan. Tapi secara umum memang
vaksin itu wajib ya Bang ya buat kucing ya, terutama untuk daya tahan. Ini jadi kayak model imunisasi teman-teman ya. Kucing juga memang butuh dijaga ya imunitas atau daya tahan tubuhnya ya, karena memang terutama kalau kucing-kucing ras ini sangat rentan ya dia ya. Sangat rentan. Daya tahan tubuhnya juga beda ya sama Iya, kucing-kucing lokal kita. Benar.